Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Nur Azizah dari kelas PBAD. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan tugas akhir sekaligus tugas UAS tentang analisis alih kode dan campur kode siswa kelas 7 di lingkungan Pondok Pesantren Darut Taqwa Putri Ponorogo. Baiklah, yang pertama yaitu tentang pendahuluan. Latar belakangnya, alih kode dan campur kode bukanlah bentuk kesalahan berbahasa yang disebabkan lemahnya penguasaan penutur terhadap bahasa yang digunakan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Muharram yang menyatakan bahwa alih kode bukanlah merupakan suatu kebetulan terjadi secara sembarangan dan bukan pula merupakan kekacauan pemakaian bahasa seperti banyak yang dikatakan orang, melainkan ditentukan oleh berbagai keadaan sosial dan situasional serta syarat dengan makna sosial. Dan secara umum, alih kode dan campur kode itu mempunyai kecenderungan lebih besar kemungkinan untuk terjadi dalam wacana lisan. Namun juga dapat terjadi pada wacana tulis yang dilatar belakangi oleh sebab-sebab tertentu. Misal, tidak adanya ungkapan yang tepat dalam bahasa yang dipakai itu sebagai pemanis dalam cerita fiksi atau karya sastra dan sebab-sebab lainnya. Baiklah, untuk penelitian yang berjudul tentang analisis alih kode dan campur kode siswa kelas 7 di lingkungan Pondok Pesantren Darut Taqwa Putri Ponorogo, ini akan membahas dan menganalisis tentang apa saja alih kode dan campur kode bahasa yang digunakan di lingkungan Pondok Pesantren Darut Taqwa Putri dalam kegiatan sehari-hari, khususnya pada siswa kelas 7. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu tentang rumusan masalahnya dan tujuan penelitian ini. Bertujuan untuk menganalisis penggunaan bahasa yang pada kelas 7 di lingkungan Pondok Pesantren Darut Taqwa Putri. Penggunaan bahasa yang dimaksud yaitu tentang bentuk dan fungsi alih kode serta campur kode ungkapan percakapan antar siswa dengan siswa ataupun siswa dengan guru. Dan dari uraian ini dapat disimpulkan menjadi rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Permasalahan yang dikutip dari penelitian ini diketahui bagaimana wujud alih kode dan campur kode bahasa yang digunakan siswa, khususnya pada siswa kelas 7 dalam percakapan sehari-hari di lingkungan Pondok Pesantren Darut Taqwa Putri. Dan juga terdapat fungsi maupun faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya gejala kebahasaan tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu pembahasan dari penelitian, yaitu di lingkungan Pondok Pesantren Darut Taqwa Putri mewajibkan siswa mampu berbahasa Arab maupun bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari. Sistem ini diterapkan pada seluruh siswa SMP maupun SMA. Penggunaan bahasa Inggris dan bahasa Arab ini dijadwalkan secara bergantian, yaitu satu pekan berbahasa Arab, kemudian pekan selanjutnya yaitu bahasa Inggris, bergantian setiap pekannya. Setiap hari siswa juga akan mendapatkan berbagai kosakata atau mufradat baru tentang bahasa Inggris ataupun bahasa Arab sesuai dengan pekan bahasa yang sedang berjalan. Setiap kosakata yang baru disampaikan itu juga akan disertakan dengan contoh kalimat dari kosakata tersebut. Dan setiap pekannya dilaksanakan juga muhadasah ataupun istima sesuai dengan pekan bahasa yang terjadwal. Siswa kelas 7 adalah fase awal pemerolehan dan penerapan bahasa Arab maupun Inggris, juga sebagai proses adaptasi siswa untuk menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan karena siswa masih terbiasa dengan bahasa yang ada di lingkungan rumahnya ataupun yang ada di daerah
siswa itu berasal. Namun biasanya siswa kelas 7 masih mampu menggunakan menggunakan kosakata berbentuk kata per kata dengan mengalihkan atau mencampurkan kode bahasa. Contohnya yang pertama yaitu penggunaan alih kode bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Contoh yang pertama ada percakapan Rina sebagai siswa kelas 7 dengan Amanda siswa kelas 9. Amanda, hal sami'ti dzarikal i'lan? Amanda di sini menggunakan bahasa Arab. Rina sebagai siswa kelas 7, apa Mbak? Aku belum paham. Nah, jawab Rina seperti itu. Kemudian Amanda mengalihkan bahasa Arab tadi menggunakan bahasa terjemah bahasa Indonesia. Apakah kamu mendengar pengumuman itu? Rina menjawab, oh maaf, tidak Mbak. Nah, maksud dari percakapan di atas adanya alih kode bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Bahasa Arab ketika Amanda memberi pertanyaan atau bertanya kepada Rina menggunakan full bahasa Arab, kemudian Rina tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan pertanyaan Amanda tersebut. Kemudian Amanda mengalihkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia apa yang dimaksudkan pertanyaan dari Amanda tersebut. Nah, adanya alih kode tersebut disebabkan karena Rina sebagai siswa kelas 7 ini masih belum terbiasa mendengarkan percakapan bahasa Arab dan beberapa kosakata yang masih minim dalam menguasainya. Yang kedua, contohnya yaitu bagian bahasa mengumumkan sebuah pengumuman kepada seluruh santri, yang dimana di situ kelas 7 juga masih awal masuk di pondok pesantren. Bagian bahasa mengumumkan. Baiklah, untuk contoh yang kedua itu bagian bahasa mengumumkan sebuah pengumuman kepada seluruh santri, yang dimana santri kelas 7 juga masih awal berada di pondok pesantren. Bagian bahasa mengumumkan al-i'lanu ala jami'i thalibat an yajtami'na fil masjid halan. Diumumkan kepada seluruh siswa untuk berkumpul di masjid secepatnya. Nah, maksud dari pengumuman tersebut, mengapa bagian bahasa ini yang pertama menggunakan bahasa Arab, kemudian setelahnya menerjemahkan kepada bahasa Indonesia. Nah, dari alih kode tersebut bahasa Arab ke bahasa Indonesia untuk memudahkan fase awal siswa kelas 7 itu memahami bahasa dan mengetahui maksud dari pengumuman yang disampaikan. Hal ini dilakukan hanya beberapa kali saja. Kemudian yang B, penggunaan alih kode bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Contohnya yaitu percakapan Lisa, siswa kelas 7 dengan Ika, siswa kelas 10. Lisa bertanya, "Kakak namanya siapa?" Ika menjawab, "My name is Ika. What is your name?" Lisa menjawab, "Namaku Lisa." Maksud dari percakapan di atas adalah adanya peralihan kode bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Karena ketika Lisa, seorang siswa kelas 7, melontarkan pertanyaan menggunakan bahasa Indonesia, Ika mengalihkan jawaban dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, yang C itu penggunaan campur kode bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Contohnya di percakapan antara Vina dan Mega, sama-sama mereka adalah kelas 7. Vina, "Tadi Ana nitip to'am." Mega, "Anti nitip to'am apa?" Vina membalas, "Ana nitip sate ayam." Mega, "Wah, kayaknya lazim jidan." Nah, maksud dari percakapan di atas adalah mencampurkan dua kode bahasa antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia, yang dimana santri kelas 7 masih minim mendapatkan kosakata baru,
dan masih fase adaptasi untuk menerapkan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari. Jadinya mereka menggunakan bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu seingatnya mereka saja, apa yang mufradat atau kosakata yang mereka dapatkan saja. Nah, dengan sebisa mungkin mereka sedikit-sedikit menggunakan bahasa. Yang dalam bahasa Arab, ana tadi adalah berarti saya, kemudian to'am itu adalah makanan. Nah, contoh percakapan yang contoh kedua yaitu percakapan antara Ziva kelas 10 dengan Cika kelas 7. Ziva kelas 10 ini bertanya, hal istahmamti Cika, ana belum mandi. Jawabnya, Cika ana belum mandi. Maksud dari percakapan di atas sebenarnya Cika ini paham apa yang dimaksudkan, tapi Cika belum bisa atau masih ragu dalam mengungkapkan jawaban dengan bahasa Arab. Akhirnya yang diketahui Cika itu hanya ana, maka setidaknya saya dalam bahasa Arab dia menggunakan kata ana. Gitu. Ziva menanyakan kepada Cika menggunakan bahasa Arab, yang berarti apakah kamu sudah mandi? Kemudian Cika menjawabnya dengan menggunakan bahasa Arab dan bahasa Indonesia, mencampurkan dua bahasa itu karena Cika juga masih belum bisa memahami penyusunan kalimat secara baik. Dan itu tadi dengan keraguannya, masih adanya keraguan Cika untuk menyusunnya. Yang D itu penggunaan campur kode bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Percakapan antara Diva dan Deva, sama-sama siswa kelas 7. Diva, Sister Deva, you mau pergi kemana? Deva, I mau pergi ke kantin. Nah, percakapan yang kedua contohnya yaitu percakapan antara Kina, siswa kelas 11, dan Bintang, siswa kelas 7. Kina bertanya, do you have bowl? Bintang menjawab, I don't know, I forget bowl. Artinya apa sis? Kina membalas, bowl artinya mangkok. Do you have bowl? Bintang, yes sister, I have bowl. Maksud dari percakapan dengan adanya campur kode antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yang dimana siswa masih mencampurkan kedua bahasa tersebut karena beberapa dari mereka lupa akan kosakata atau belum semuanya paham untuk mengungkapkannya. Namun mereka memahami apa yang dimaksud pertanyaan tersebut. Akan tetapi beberapa siswa kelas 7 yang mereka itu mempunyai inisiatif sendiri untuk mengingat kosakata lagi akan menanyakan kosakata yang dia lupa secara langsung. Nah, kemudian ini adalah yang E. Ini penggunaan campur kode bahasa Arab, bahasa Inggris, campur kode. Percakapan antara Hida kelas 8 dan Mila siswa kelas 7. Hida, min aina dhahabti? Min aina dhahabti? Yang artinya dari mana kamu pergi? Mila, ana min kitchen. Nah, di sini Mila karena lupa apa bahasa Arabnya kitchen atau dapur, maka Mila menggunakan bahasa Inggris. Nah, maksud dari percakapan di atas adalah campur kode antara bahasa Arab dan bahasa Inggris. Hal ini disebabkan karena santri kelas 7 yang sebagai Mila tadi itu masih sering lupa untuk beberapa kosakata. Jadi terkadang mereka mencampurkan kedua bahasa tersebut untuk menerapkan bahasa sedikit demi sedikit semampu dan sebisa mereka. Jadi kesimpulan dari penelitian ini, menurut penelitian tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa seluruh siswa di Pondok Pesantren Darut Taqwa Putri itu sebenarnya mampu menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Siswa kelas 7 di lingkungan Pondok Pesantren Darut Taqwa Ponorogo itu juga sudah mampu berbahasa. Namun dari segi tata bahasa belum sepenuhnya sesuai dengan standar bahasa pada umumnya. Percakapan yang digunakan dalam keseharian siswa khususnya kelas 7 masih banyak yang menggunakan alih kode ataupun campur kode dari beberapa bahasa.
yaitu antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, begitupun sebaliknya, terus bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, begitupun sebaliknya, dan bahasa Inggris dengan bahasa Arab. Contohnya ada yang ada di atas tadi. Jadi untuk meminimalisir adanya alih kode ataupun campur kode dalam percakapan sehari-hari, Pondok Pesantren Darut Taqwa Putri itu mempunyai waktu khusus siswa untuk muhadasah dan istima setiap pekannya. Dalam setiap harinya, santri juga mendapat kosakata baru sebagai dasar dari bahasa itu sendiri. Walau begitu, setidaknya siswa kelas 7 ini sudah mau mencoba berbahasa walau sedikit demi sedikit, dan masih ada alih kode ataupun campur kode. Tidak sedikit dari siswa itu juga sudah akan langsung menanyakan kosakata yang lupa bahasa Arab ataupun bahasa Inggrisnya kepada mungkin siswa-siswa yang sudah tingkat tinggi ataupun secara langsung ketika percakapan berlangsung begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.